Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Juliati dari kelas 4B Pendidikan Geografi akan mereview jurnal yang saya review. Jurnal yang saya review adalah Analisis Data Hidrologi Sungai Air Bengkulu menggunakan metode statistik. Jurnalnya Inersia, volumenya volume 9 nomor 1 tahun 2017. Penulisnya Gusta Gunawan, reviewersnya Juliati, tanggal 25 November 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung jumlah debit puncak Sungai Air Bengkulu dan pemetaan penyebaran genangan air yang mungkin terjadi di sekitar air Bengkulu. Subjek penelitian dari hasil pemetaan yang dihasilkan menunjukkan daerah yang terkena banjir genangan di Kota Bengkulu, yaitu terjadi pada dataran rendah sepanjang air Bengkulu yang secara administrasi termasuk pada Desa Pasar Bengkulu, Kampung Klawi, Rawa Makmur, Sukamerindu, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, dan Semarang. Metode penelitiannya, analisis curah hujan harian rata-rata dilakukan menggunakan analisis statistik dan curah hujan wilayah dihitung menggunakan metode polygon thesis. Tujuan penelitian, adapun dari penelitian ini sebagai berikut. Debit puncak yang didapat pada single outlet das air Bengkulu untuk periode ulang 5, 10, 25, 50, 100, dan 200 tahun dengan metode rasional berturut-turut adalah sebesar 3.339,66 m3 per detik, 470,38 m 3 per detik, 520,53 m3 per detik, 557,83 m3 per detik, 594,79 m3 per detik, 631,62 m per detik, meter per detik. Daerah yang terdampak genangan banjir hasil pemetaan oleh Georas dan Arjismap, yaitu Kelurahan Pasar Bengkulu, Kampung Klawi, Rawa Makmur, Sukamerindu, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, dan Semarang. Nilai kedalaman genangan banjir hasil pemetaan untuk setiap kelurahan yang terdampak genangan banjir sangat bervariasi, namun dalam rentang 0 sampai 110 cm. Hasil validasi pemetaan genangan banjir dengan metode membandingkan menggunakan foto dokumentasi ground check saat banjir sesungguhnya sedang terjadi hanya pada Kelurahan Semarang yang tidak terdampak genangan air. Kelebihan dari jurnal ini, data curah hujan yang digunakan untuk keperluan penelitian adalah data hujan selama 15 tahun terakhir. Perhitungan debit puncak menggunakan metode rasional dan simulasi pemodelan banjir dilakukan dengan menggunakan HAIR-RAS 4,1,0. Pemetaan genangan banjir dilakukan dengan menggunakan software HGeoRAS 4,3,1. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa distribusi hujan mengikuti distribusi Gumbel tipe 1. Debit puncak Sungai Air Bengkulu untuk periode ulang 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun masing-masing 339,66 m3 per detik. Hasil pemetaan yang dihasilkan menunjukkan daerah yang terkena banjir genangan di Kota Bengkulu, yaitu terjadi pada dataran rendah sepanjang air Bengkulu yang secara administrasi termasuk pada Desa Pasar Bengkulu, Kampung Klawi, Rawa Makmur, Sukamerindu, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, dan Semarang. Kedalaman genangan untuk setiap lokasi adalah bervariasi, yaitu berada pada kisaran 0,1 sampai dengan 110 cm. Kelemahan
Kelemahan jurnal ini dalam analisa debit metode rasional, sebaiknya data tutupan lahan yang digunakan adalah yang terbaru dan terverifikasi, sehingga nilai koefisien limpasan C yang diperoleh semakin efektif untuk perhitungan besaran debit puncak. Dalam mengkonversi data kontur atau DEM menjadi data TIN, harus teliti dalam mengecekkan kontur dan terutama garis kontur sungai untuk menghindari terjadi kesalahan pengeplotan tampang lintang sungai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.